Oke. Pada hari ini, atau kesempatan hari ini, saya Arif Diatama akan sedikit mereview paper yang mungkin menjadi inisiasi saya untuk melakukan pertama kali di bidang eksperimen. Dan menurut saya paper ini lebih dipahami bagi para pemula untuk memahami seperti apa riset eksperimen itu. Nah, sebenarnya paper ini bukan pertama kali paper eksperimen yang saya baca, ada beberapa paper sebelumnya yang saya baca yang juga menginisiasi untuk melakukan riset eksperimen seperti paper milik Paul Kester, Chang and Trotman, dan sebagainya. Itu yang juga menginisiasi saya. Tapi paper ini dari penelitiannya Eds dan kawan-kawan tahun 2018 ini merupakan paper yang menginisiasi saya untuk melakukan riset eksperimen saya dalam praktiknya seperti itu. Nah, tapi terbit di jurnal yang high reputasi, yaitu, saya coba. Nah, ini terbit di jurnal Strategy and Environment di Q1, ini penerbitnya Willy, dan high index-nya ini termasuk tinggi, yaitu 105. Biasanya untuk riset di akuntansi itu, high index 105 itu merupakan ya lumayan cukup tinggi karena banyak di akuntansi itu masih sebatas angka 20-an, tapi kalau sudah high index sampai 100-an lebih itu merupakan penelitian yang atau jurnal yang bereputasi bagus. Nah, mungkin untuk teknisnya ini saya akan coba bagi berdasarkan paper ini pada beberapa bagian sehingga nanti mudah dipahami di latar belakang introduction-nya, kemudian dari pengembangan hipotesis, kemudian metode penelitian digunakan, hasil sampai di keterbatasan penelitiannya, sehingga nanti bisa menjadi acuan bagi future research untuk melakukan riset yang serupa. Nah, jadi sebenarnya riset ini kenapa menjadi hal yang inisiasi saya, karena topiknya juga merupakan topik yang merupakan isu global ya. Nah, sekarang kan lagi PBB itu fokus pada bagaimana menuju SDGs tahun 2030. Sehingga topik-topik mengenai sustainability itu menjadi salah satu topik yang menjadi tren dan menjadi, sehingga topik ini bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi ke depan. Jadi sebenarnya isunya ini bicara masalah sustainability, kita bicara masalah karena kemampuan perusahaan itu bisa menunjukkan bentuk kepeduliannya melalui strategi-strategi gunakan pada 3 aspek di sini, yaitu ekonomi, sosial, and environmental, atau kita bisa dengan 3P, planet, profit and people. Nah, jadi konsep sustainability mulai muncul karena ada isu triple bottom line dan didukung dengan SDG tahun 2030. Nah, sehingga sekarang itu bukan hanya pada aspek informasi keuangan yang dibutuhkan, tapi informasi non-keuangan itu menjadi sesuatu hal yang vital bagi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitasnya, sehingga nanti financial provider atau pengambil keputusan, baik itu investor ataupun misalnya stakeholder lainnya, itu bisa mengambil keputusan tentang perusahaan itu. Nah, sebelumnya memang perusahaan itu masih terfokus pada bagaimana penyajian informasi keuangan tanpa melihat informasi keuangan, sehingga dengan adanya paper ini menjadi salah satu kontribusi bahwa ternyata informasi non keuangan jadi informasi yang sangat penting bagi pengambil kebijakan, sehingga tidak hanya informasi keuangan, tapi ada juga merupakan gabungan dari kedua informasi tersebut. Jadi non keuangan sama informasi keuangan yang biasa disebut dengan integrated report. Di paper ini menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian mengenai integrated report atau sustainability itu
decision maker-nya itu hanya fokus pada eksternal, tapi di sini menariknya dia menggunakan internal decision maker, jadi pengambil kebijakan yang ada di lapangan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa pada awalnya mungkin fokus perusahaan itu hanya fokus financial reporting, kemudian naik menjadi non-financial reporting, ini dengan informasi non-keuangannya terdiri atas 3 konsep, yaitu ESG, yang kita disebut ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah, sekarang ada isu yang menarik lagi, yaitu masalah integrated reporting. Integrated reporting sebenarnya masih menjadi diskusi yang menarik karena belum ada aturan yang pakem menunjukkan harus seperti apa bentuk integrated reporting yang harus disajikan oleh perusahaan. Nah, jadi paper ini ada 4 hipotesis ya. Jadi yang pertama, paper ini menunjukkan bagaimana ketika decision maker itu, ketika dia memiliki informasi keuangan, apakah dia itu memilih investasi yang proyeknya itu memiliki pengendalian keuangan yang tinggi dibanding rendah. Jadi dia bandingkan 2 kelompok, yaitu tinggi, informasi yang tinggi, dan informasi keuangan yang rendah. Yang kedua, dia mau melihat ketika subjek itu disajikan antara informasi keuangan dan non-keuangan, mana yang dia pilih? Informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan secara terpisah, atau itu dia hanya memilih informasi ke keuangan saja. Nah, H3A ini lebih fokus bagaimana ketika informasi integrasi, ketika melihat bagaimana subjek itu ketika disajikan informasi yang terintegrasi dan informasi yang hanya fokus pada informasi keuangan, yang mana dari informasi yang terintegrasi atau informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 3B, bagaimana pengambilan keputusan ketika disajikan dua pilihan, dua informasi, yaitu informasi yang keuangan dan non-keuangan terintegrasi dan informasi keuangan non-keuangan yang tidak terintegrasi. Nah, penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Nah, yang menunjukkan causal eksperimen itu memiliki, kalau saya bilang itu bisa dikatakan sebagai gold standard bagi metode penelitian karena bisa menunjukkan hubungan kausalitas yang sangat kuat. Nah, subjek yang digunakan terdiri dari beberapa perusahaan, perusahaan yaitu executive board, external accounting, internal accounting, dan ada area yang bisa dilihat di tabel 1 ini. Nah, kalau kita bisa melihat dari level ini, kita bisa lihat ada tiga grup, 3 sel yang digunakan nanti sebagai pembandingan nanti. Nanti coba akan saya uraikan di slide selanjutnya. Nah, jadi 3 grup yang saya bilang tadi ada informasi financial group, financial dan non-financial group, sama integrated group. Nah, tabel 2 ini merupakan manipulasi cek dengan menggunakan independent test untuk melihat apa manipulasi yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Karena di Excel itu manipulasi cek itu merupakan hal yang sangat krusial untuk apakah skenario yang dilakukan oleh si peneliti itu sudah benar atau tidak. Berbeda kalau misalkan kita melihat dari penelitian AKIVAL dan survei itu tidak menggunakan manipulasi cek. Hanya penelitian eksperimen yang menggunakan manipulasi cek. Nah, kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat hipotesis sebelumnya itu H1, H2, H3A, dan H3B itu didukung oleh penelitian ini. Jadi menunjukkan kalau kita bisa uraikan sebelumnya, kembali ke hipotesis, yaitu yang pertama itu subjek decision maker itu akan berinvestasi pada proyek yang memiliki financial return yang tinggi. H2 menunjukkan decision maker itu yang memiliki informasi keuangan dan non-keuangan
akan berinvestasi tinggi dibandingkan dengan hanya informasi keuangan saja. Dan yang H3 decision maker itu akan memilih investasi yang terintegrasi dibandingkan dengan hanya keuangan. Dan yang terakhir adalah H3B, bahwa decision maker itu akan memilih informasi yang terintegrasi dibandingkan dengan informasi keuangan dan non-keuangan, tapi yang tidak terintegrasi atau terpisah. Nah, salah satu hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini, ada tiga hal yang bisa menjadi concern, bahwa pertama itu sebenarnya perlu diperhatikan juga apakah subjek yang digunakan itu memang dia itu terpengaruh oleh informasi itu, karena subjek yang digunakan itu merupakan praktisi yang notabene memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga dihasilkan pengambilan keputusan itu bukan hanya dipengaruhi oleh informasi yang diberikan, tapi juga oleh experience atau pengalaman yang dimiliki maupun pendidikannya. Yang kedua, nah penelitian ini untuk variabelnya itu hanya melihat dari sisi dia berinvestasi atau tidak. Kalau di sini dia sebutkan ceritanya gini, penelitian ini menggunakan skenario dengan memberi sejumlah uang kepada subjek sehingga dia dibelanjakan, apakah dia berinvestasi atau tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah penelitian ini tidak melihat proses, karena kalau kita melihat dari riset sebelumnya, misalnya penelitian McDaniel tahun 2000, Lahman tahun 2015, maupun penelitian Rembes tahun 2012, itu ada semacam proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, sehingga misalkan dari dia membaca informasi, kemudian mengingat, sampai dia menilai keputusannya, jadi ada proses yang harus tidak hanya sekedar langsung to the point pada proses itu. Nah, yang adalah sebenarnya informasi non-keuangan bukan hanya fokus pada image saja, tapi kalau kita bisa membreakdown informasi non-keuangan itu sebenarnya banyak indikator lagi. Misalnya kalau kita mengacu pada indeks CRI, itu sebenarnya banyak hal yang disebutkan, misalnya pada economic performance, misalnya berhubungan langsung dengan society, atau berhubungan etika, nah, ataupun strategi yang dimiliki perusahaan, sehingga tidak hanya fokus pada ESG yang menjadi mungkin sebagai hal yang dasar menilai keputusan non-keuangan, tapi kita bisa kedepannya bisa semacam turunan lagi pada faktor-faktor non-financial. Mungkin cukup dari saya tentang review paper yang perdana ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang bisa menginisiasi teman-teman di bidang ekonomi, dan potensi untuk melakukan penelitian mengenai sustainability maupun dengan pendekatan eksperimen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.